Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahmah, NIM 23020200013, kelas 4A, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teoritis dalam pembelajaran bahasa Arab untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Ada 3 aliran. 1. Aliran behaviorisme atau al-sulukiyah. Yang kedua, aliran konstruktivisme. Yang ketiga, aliran kognitivisme atau al-ma'rifiyah. Yang pertama, al-sulukiyah atau aliran behaviorisme. Belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Terjadinya perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru adalah hasil interaksi antara stimulus dan respon. Paradigma stimulus respon yaitu proses yang memberikan respon tertentu terhadap kejadian yang datang dari luar. Proses stimulus respon terdiri beberapa unsur. 1. Drive atau dorongan, yaitu dalam unsur ini siswa merasakan adanya dorongan akan kebutuhan. Yang kedua, penguatan atau reinforcement yang perlu diberikan kepada pembelajar agar ia merasakan adanya kebutuhan untuk memberikan respon lagi. Adapun aplikasi teori behaviorisme terhadap pembelajaran adalah guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pelajarannya yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang akan dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak hanya memberi ceramah atau penjelasan, tetapi guru juga perlu memberikan contoh-contoh. Tokoh-tokoh aliran behaviorisme. 1. John Broad Watson. Yang kedua, Edward L. Thorndike. Yang ketiga, B. V. Skinner. Dalam pembelajaran bahasa, aliran behaviorisme ini melahirkan metode aural-oral atau yang disebut thorikoh sam'iyah dan thorikoh syafahiyah. Dalam metode ini, peran guru sangat dominan karena gurulah yang memilih bentuk stimulus dan dia pula yang memilih buku, materi, dan cara mengajarkannya. Bahkan menentukan bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada pembelajar. Kelebihan dan kekurangan aliran behaviorisme. Kelebihan, teori aliran ini sangat cocok untuk pemerolehan kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan, yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, kelunturan daya tahan, dan sebagainya. Kekurangan, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru bersifat mekanitis dan hanya berorientasi pada hasil. Murid dipandang pasif. Murid hanya mendengarkan, menghafal penjelasan guru sehingga guru sebagai sentral dan bersifat otoriter. Aliran konstruktivisme. Menurut tokoh konstruktivisme, belajar merupakan pemakna pengetahuan sedangkan pengetahuan bersifat temporer, selalu berubah. Karena segala sesuatu bersifat temporer, maka manusialah yang harus memberi makna terhadap realitas. Dalam hal ini, belajar adalah proses pemaknaan informasi baru. Pada kenyataannya, kita tidak pernah memperoleh pengetahuan yang telah jadi atau dalam paket-paket yang dapat dipersepsi secara langsung. Konstruktivisme adalah salah satu filsafat yang percaya bahwa pengetahuan yang kita miliki adalah hasil konstruksi kita sendiri. Pengetahuan bukan gambaran dari dunia kenyataan yang ada, tetapi merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang. Al-ma'rifiyah atau aliran kognitivisme. Perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu terlihat sebagai tingkah laku. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Pembelajarlah yang mengatur dan menentukan proses pembelajaran. Lingkungan bukanlah penentuan awal dan akhir positif dan negatifnya hasil pembelajaran. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Sekian dari saya, sedikit penjelasan tentang landasan teoritis dalam pembelajaran bahasa Arab. Terima kasih.